Memang sedap pempek kapal selam, dibeli di kota Palembang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum makan siang. Apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat semua? Kalau makan gulai jengkol dibeli di Pekan Kamis. Saya ini sebetulnya hanya protokol, yang tausiah tetap Bang Idris. Hari ini tadi sebagaimana yang disebutkan ada 4 acara. Kalau Tuhan pergi ke Mekah jangan lupa bawa ketupat. Sudah lama saya tausiah, baru inilah acaranya langsung 4. Yang pertama, syukuran purna bakti karena selamat sebagai manusia yang dipilih Allah untuk mengabdi kepada negara, agama, bangsa. Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, 43 tahun pengabdian. Hari ini syukurannya. Yang kedua, Ibu Budi Utami. Budi, ibu yang baik, Budi Utami selalu mengutamakan suami. Dan hari ini beliau berumur berapa deh? 36. Memang berat matematika, berat lagi bahasa. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Saya pun kalau ditanya orang berapa umur Ustadz, selalu saya bilang 27. Ditanya orang usia ini selalu bagaimana perasaan kita. Mudah-mudahan ibu selalu sehat walafiat. Kemudian menempati rumah yang sudah lama ditinggalkan dan pada akhirnya kembali. Lalu kemudian apa kata Pak Prof tadi? Kami Pak Ustadz balik kembali, tetap izin pada RT RW. Begitulah rupanya seorang yang mengabdi kepada bangsa, tinggal di rumah dinas dan kembali. Kemudian yang keempat adalah Khitan Ananda Afif. Jadi saya berusaha untuk mengemas tausiah ini bagaimana keempat-empatnya ini bisa terbahaskan semuanya. Ini memang rasa-rasa mau sidang S3 ya. Yang pertama kita bahaskan adalah yang sama, sampai grogi saya. Sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Sunarto, Ketua Mahkamah Agung yang mulia. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Bapak Ketua DPD, hadirin hadirat, para hakim yang mulia. Yang tidak saya sebutkan bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan Bapak Ibu semuanya memberikan kemaafan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apakah pernah Nabi Muhammad SAW itu memperingati hari lahirnya? Karena hari ini ibu memperingati hari lahir ibu. Maka dalam suatu hadis Nabi pernah ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Kata Nabi, saya puasa hari Senin, dzaka yauma wulidtu, hari Senin saya lahir. Jadi kalau ditanya, pernahkah Nabi memperingati bersyukur hari lahirnya? Ya. Dan dia memperingatinya bukan setiap tahun, tapi setiap hari Senin. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang lahir hari Jumat, lalu setiap hari Jumat mengumpulkan anak yatim, bawa nasi bungkus, bagus, syukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa kamu bawa hari Jumat? Ini Jumat sedekah berkah, kebetulan hari Jumat hari mulia, kebetulan hari lahir saya mau bersedekah. Maka baik sekali. Gak sanggup lah Pak Ustadz, masa tiap pekan bawa nasi bungkus? Bawa nasi bungkus, pergi ke rumah yatim, tanya ketua pengelola anak yatim, berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang Pak, saya mau makan siang sama mereka. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Karena kebetulan itu yang kita mampu. Nah, kalau ada orang yang keras hatinya, kata Nabi SAW, kalau keras hatimu bagaimana cara melembutkan hati? At'imil masakin, kasih orang miskin makan. Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Syukuran atas umur, maka disyukuri dengan nikmat. Hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan bersama. Kita doakan ibu panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mendampingi bapak sampai ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa in lam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah. Apa doanya untuk umur? Barakallahu fi umrik, semoga Allah memberikan berkah umur. Apakah mesti bahasa Arab? Enggak, bebas doa. Kita bahasa Arab itu hanya sholat saja.
Adapun di luar sholat, kita sholat doa pakai bahasa Indonesia. Lahir anak orang, kita mintakan berkahnya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau baca tadi? Urus sajalah doa kau, jangan kau tanya doa. Doanya berkah. Ada orang menikah, besok hari Ahad, pesta, datang kita ke hotel, ucapkan doa berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Pak Ustadz, ini yang mau nikah ini kawan saya sekantor, saya beda agama dengannya. Dalam Islam hubungan sosial tidak ada batasan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, jiran kita, satu sekolah, satu komplek, nikah anaknya, datang kita ke atas pentas, ucapkan selamat menempuh hidup baru, bahagia selalu. Cukup, sesuai. Yang pula naik ke atas, barakallahu lakuma. Tentu saudara kita satu. Ada saudara kita ini yang diikat dengan satu ikatan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada yang diikat dengan kebangsaan, satu bangsa, satu tanah air, diikat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana ajaran Islam? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusir kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, kata Allah balas dua, antabarruhum, balas buat baik mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala an ta'dilu, jangan karena berbeda agama lalu kamu tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersikap adillah karena ketakwaan itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Mesir, saya kebetulan di Mesir tahun 98 sampai 2002. Itu Kristen Ortodok Koptik masih ada 6%. Saya tinggal di bawah, tuan rumah saya di atas orang Kristen Ortodok Koptik. Dan pada zaman pemerintahan pertama, gubernurnya namanya Amr bin As. Tiba-tiba ada yang rumahnya kena gusur karena perluasan tanah, ngelapor kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, presiden yang ada di Madinah. Ini Amr bin As yang ada di Mesir. Mesir waktu itu provinsinya. Ini kenapa rumah saya kena gusur karena perluasan jalan. Umar bin Khattab mengambil tulang, tulang itu dia coret pakai pedang, bawa berikan ke gubernur. Gubernur melihat tulang ada garis yang lurus. Apa maknanya? Maknanya bersikap luruslah kamu karena kamu nanti mati akan jadi tulang. Nah ini kalau payah membuat surat, habis tinta, stempel, perlu juga bapak-bapak ibu hakim, buat tulang lurus kasih ke dia, supaya tahu bahwa kita ini semua akan menjadi tulang dan kita mesti bersikap lurus, berpikir lurus, berkata lurus, bertindak lurus sesuai permintaan kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Saya sebenarnya menyampaikan ini tidaklah saya menceramahi bapak profesor-profesor, hakim-hakim yang mulia, tidak. Jadi saya sekarang ini tidak merasa sedang ceramah di depan hakim profesor. Saya sedang menghadap ke kamera dan ini akan diupload di channel YouTube, bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mana tahu nanti ada yang mau ulang tahun anaknya, katanya ulang tahun ini Pak Ustadz. Ulang tahun adalah kesyukuran atas nikmat umur yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak tahu umur kita berapa? Biarlah itu rahasia Allah. Tidak semua pengetahuan itu diberikan Allah kepada kita. Ada yang dia rahasiakan. Di antara yang dia rahasiakan adalah jodoh. Nggak tahu kita nikah sama siapa. Di antara yang dirahasiakan adalah hari kematian. Kita tak tahu matinya kapan. Bayangkan kalau saya tahu mati saya kapan. Saya nggak semangat hari ini. Ustaz datang nanti ya ceramah tempat kami. Enggak lah Pak Hakim. Kenapa? Aku udah mau mati. Maka ini biarlah jadi rahasia Allah. Kita tetap semangat terus. Syukuri nikmat umur yang sudah ada. Nikmat pertama yang ditanya Allah nanti di akhirat bukan nikmat harta. Nikmat pertama yang ditanya, la yazulu qadama abdin, kaki seorang manusia akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar. Kita bukan duduk sebagai tamu yang terhormat, kita berdiri hatta yus'al, sampai disoal 4 pertanyaan bocoran dalam hadis Nabi. Yang pertama ditanya adalah an umrihi fima afna, umur kemana saja dihabiskan.
Orang zaman dulu umurnya tak banyak habis, orang zaman sekarang umur habis semua. 8 jam kerja masuk kantor, 8 jam tidur, 8 jam nggak tahu pergi kemana. Untuk scroll aja habis 1 jam. Entah apa yang mau ditengok, baca-baca komen aja habis 1 jam. TikTok, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, Facebook, grup-grup WhatsApp. Maka kita pikirkan apa yang akan kita bawa, apa yang akan kita pertanggungjawabkan. Setiap menit, setiap detik akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya yang ngomong ini, setiap umur saya juga nanti bisa saya pertanggungjawabkan, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya ke Jakarta ini setahun hanya 1 kali. Setiap kali datang ke Jakarta 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Jumat kemarin landing dari Medan, langsung khutbah di Masjid Al-Barkah Airport. Setelah itu kegiatan ini Sabtu hari kedua, besok Ahad hari ketiga, Senin saya pulang ke Pekanbaru. 3 malam saya di Jakarta, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih, kalau lebih dia khawatirkan buka cabang. Saya kalau ada permintaan, ini perlu saya jelaskan ini. Kenapa saya jelaskan? Karena nanti orang Jakarta cemburu. Ustaz Abdul Somad itu kemarin pas Pak Profesor Haji Muhammad Syarifuddin pindah rumah, akikah cucunya, ulang tahun istrinya, datang dia. Kebetulan pas jadwal saya di Jakarta. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ini datang dia ke Pak Syarifuddin, mentang-mentang mereka sama-sama orang Sumatera. Nggak ada unsur itu. Kalaupun ada, sedikit ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan saya untuk mengingat juga umur saya dan mendoakan ibunda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita yang hadir ini umurnya berkah, dan semua yang lalu-lalu apa boleh buat kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa, semua silap, semua salah kita, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai acara pertama, ulang tahun ibu. Ada 3 lagi. Kenapa ibu yang Ustadz bahas duluan? Ladies first. Ini profesor-profesor, hakim-hakim yang mulia, DPD yang hebat-hebat ini, semuanya dilahirkan perempuan. Jadi kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan? Dengar Pak, jangan dilawan. Ini yang menjawab ini makhluk terkuat di dunia. Sign kanan belok kiri. Bukan saya ngomong, grup WhatsApp. Nah, selesai ibu, yang kedua adalah bapak. Bapak selama 43 pengabdian beliau bersih, dan insya Allah bersih di hadapan manusia, bersih juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jumpa orang macam-macam perasaan kita. Saya jumpa banyak orang, dari mulai polisi, tentara, hakim, macam-macam rasa saya. Kadang ada duduk kita dekat orang tuh, rasa-rasa duduk dekat Fir'aun. Gak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalis itu. Dari lubuk hati yang paling dalam saya katakan, saya duduk dengan Pak Prof Sunarto, saya duduk dekat beliau, tenang hati saya. Kenapa hati saya tenang? Apa kata beliau tadi waktu berdiri di sini? Yang saya hormati guru saya Profesor Dr. Abdul Somad. Langsung saya pegang hidung saya, takut mengembang. Dia hakim agung, seluruh mahkamah agung dialah ketuanya. Semua hakim-hakim yang ada di dunia ini, tiba-tiba dia katakan, kalian rekam itu tadi? Mau ku upload ke Instagram. Banyak orang berilmu, banyak orang punya jabatan, tapi tak banyak orang yang punya komunikasi yang baik. Perlu kita membesarkan orang kecil macam Abdul Somad yang tak punya jabatan. Terus terang saya tersanjung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk saya dekat, beberapa bulan yang lalu kami ada acara di rumah Prof Atta Ali. Duduk saya dekat Pak Hakim Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin. Dari awal sampai akhir ngobrol, cerita, selesai, udah selesai acara, baru ada orang ngasih tahu. Tahu Ustaz siapa yang di samping tadi? Tidak, itulah dia Hakim Agung. Rasa-rasa mau saya ulang, duduk balik lagi. Waktu duduk sama dia itu biasa, duduk hari ini pun biasa. Maka orang yang tidak pernah membesarkan dirinya, dia tidak akan pernah merasa jatuh.
Kenapa orang bisa merasa jatuh? Nama penyakitnya post power syndrome. Kenapa? Merasa diri besar, akhirnya merasa jatuh. Saya yakin dan percaya, kita sebagai orang beragama, kita tidak pernah merasa diri kita besar, karena setiap hari kita katakan yang besar itu Allah. Allahu Akbar. 3 yang membuat kita merasa hebat. Pertama, merasa besar. Allahu Akbar kabira, dipuji-puji orang. Walhamdulillahi katsira, merasa diri kita bersih. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kami hormati Profesor Dr. Abdul Somad berbisik dalam hati, kaulah yang besar Abdul Somad. Allahu Akbar kabira. Guru kami semua, ustadz kami banggakan. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang suci hanya Allah, aku penuh dengan dosa. Ustadz Somad ngomong begitu enak aja. Ustadz bilang Ustadz rendah sama dengan kami, tapi buktinya Ustadz di dalam, kami di luar. Bukan permintaan saya. Saya maunya duduk dengan Bapak Ibu semua. Ustadz Somad ngomong begitu, tapi Ustadz diistimewakan. Ustadz di atas pentas. Berapa lama lah di atas pentas ini? Selesai 4 acara ini turunlah saya ke bawah. Gak mungkin saya selamanya tegak di sini. Bapak Ibu kalau ingin betul naik ke atas ini, nanti habis acara naiklah ke atas ini. Biasa aja besti, nggak ada istimewanya juga di atas ini. Jadi ketika di atas biasa, ketika di bawah pun biasa. Apa yang dikatakan Bapak Prof tadi? Saya balik ke rumah nih Pak Ustadz, dibuatkan acara ini selamatan, mau minta izin lagi ke Pak RT dan Pak RW. Dalam hati saya, aku sudah lama tak jumpa Pak RT Pak RW. Masya Allah, tabarakallah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Saya bersaksi karena duduk bersama, karena ngobrol bersama. Nahnu nahkumu bizawahir, dalam hati siapa yang tahu? Saya hanya melihat zahirnya saja. Saya yakin dan percaya Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin adalah orang baik, orang rendah hati. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau insyaallah. Anaknya 2, cucunya 1 anak di Yogyakarta, 1 di sini. Ustadz tahu dari mana? Itulah yang saya tanya ngobrol tadi. Anaknya baik-baik, cucunya baik-baik, keluarganya baik-baik. Apa kata Pak Ketua Mahkamah Agung? Berapa banyak orang punya rumah mewah tapi setelah pensiun tidak bisa ditempati karena di pondok pesantren di Bandung. Punya duit dicari pontang-panting, dosanya banyak, tidak bisa dinikmati. Makanan pun tak bisa dimakan. Mau makan kepiting, kolesterol. Mau minum teh manis, diabetes meletus. Makanan tak sempat dinikmati, rumah tak tempat ditimpati. Begitu meninggal dunia, istri pun berganti nama, surat nikah setelah 4 bulan 10 hari. Menikah dengan brownies, berondong manis. Apalah arti hidup di dunia? Hanya sekedar menumpang hidup dan mendapatkan dosa. Beliau selamat dalam pengabdian ke negara dan sekarang kembali ke rumahnya, dan beliau ingin mensyukuri nikmat ini. Ini namanya nikmat syukuran purna bakti. Bapak Ibu nanti pun buat juga acara begitu. Saya sudah tanya beberapa tadi. Bang Idris sudah saya tanya, lama lagi abang pensiun? Tadi Pak Prof heran dia, kenapa Ustaz Somad ini berpantun-pantun aja? Memang cantik baju kantun bergambar keris. Saya ini pandai berpantun karena belajar pada Bang Idris. Nah, banyak orang bertanya, siapa guru Ustaz? Begitu cara menyenangkan hati abang saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu sudah, Bapak sudah. Berikutnya adalah apa lagi tadi ya? Khitan cucu. Tadi abang protokol mengatakan, kalau tak salah dengar tadi di dalamnya, beliau khitan waktu taman SD. Sama macam saya. Memang kita yang seumur-umur begini nih, umur yang lagi sedang lucu-lucunya ini, itu memang khitannya dulu taman SD baru khitan. Ada juga beberapa kawan taman SMP baru khitan. Kenapa? Lari dia waktu khitan. Saya kasih tahu sama anak saya, kau jangan takut. Khitan zaman sekarang itu tak sama macam dulu. Zaman dulu mau khitan besok jam 6 pagi, berendam jam 12 malam di tepi sungai biar beku kawan tuh. Lalu diambil sembilu. Karena kalau pakai gunting takut tetanus. Dipakai sembilu buluh. Rupanya tukang khitan ini baru pertama kali, habis.
Gak usah dibayangkan. Tapi zaman sekarang kebetulan saya ini setiap Jumat kedua awal bulan mengadakan khitan massal bersama sunatron. Jadi kami mengadakan khitan massal sunatron, dan kebetulan saya pula duta ambasadornya. Selalu saya iklankan, khitankan anak dan suami Anda, daftarkan segera. Banyak orang yang takut karena kata dia, nanti berkain-kain kami Pak Ustaz, khitan pagi, akad nikah sore, hanya pakai sunatron. Tapi pernah saya ditantang sama dokter itu, Ustaz Somad, ya Ustaz kan hebat ceramah, kata dia. Saya bilang nggak hebat kali, tapi follower saya di Instagram itu adalah 9 juta. Saya bilang, maksudnya yang belum follow lah. Terus dia tanya, Ustaz, bersediakah Ustaz kalau Ustaz yang memotong pertama? Saya bilang aku siap, cuman orang ini belum tentu siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, serahkan saja kepada ahlinya. Jadi Ananda sudah berkhitan, alhamdulillah. Anak saya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah itu berkhitannya waktu umur 8 hari. Bagus dia dikhitan kecil, jadi supaya nanti kalau dia udah besar dia tidak takut lagi. Banyak saya tengok anak-anak kecil ini menangis kalau di SD, tapi kalau udah, cuman kadang kita pula tak berani. Nah, maka saya waktu ditawari oleh Pak Dokter, Ustaz Somad, anak Ustaz nanti kami khitan umur 8 hari ya? Boleh, saya bilang. Tapi pas saya pergi ceramah, karena kalau saya di rumah takut saya. Tapi tak, saya bilang, saya kan jaga juga harga diri saya kan. Jadi pas sedang saya ceramah keluar, adik khitannya anak saya, alhamdulillah sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengkhitankan anaknya, maka ini adalah dalam Islam kewajiban orang tua. Kewajiban yang pertama, kasih nama yang baik. Dikasihlah nama yang baik, nama yang selalu kita mintakan kepada Allah. Nama yang paling baik itu adalah nama yang direndahkan lalu ditinggikan. Nama yang paling rendah adalah hamba. Hamba yang tidak punya apa-apa, hamba. Lalu disandingkan dengan nama Allah. Hamba itu bahasa Arabnya abdun. Disandingkan dengan nama Allah menjadi tinggi. Hamba itu rendah menjadi tinggi. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Doa yang selalu kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda, minta hidayah, wat tuqa, takut pada Allah, wal afaf. Afaf artinya menjaga diri dari syubhat, bukan dari yang haram, bukan menjaga diri dari khamar, dari riba, dari zina, mohon maaf, bukan. Menjaga diri dari yang syubhat, yang abu-abu, yang samar-samar. Orang yang punya sifat itu namanya afif. Nama sifatnya iffah, menjaga diri. Ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu adalah doa. Maka cucu tadi dikasih namanya Afif. Afif artinya orang yang menjaga diri dari yang syubhat. Mudah-mudahan Ananda Afif yang dikhitan hari ini terjaga dirinya dari segala yang samar-samar, yang haram-haram, yang makruh-makruh, insya Allah. Amin. Ini banyak orang sekarang mengasih nama anak ini main pakai ilmu cocokologi. Asal cocok-cocok udah. Kebetulan nama suami Sulaiman, nama bini Toyibah. Kasih nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman, ganti semua. Ini yang cerita ini Bang Idris, dia ngasih saya bahan. Kasihlah nama yang bagus-bagus. Siapa namanya? Sunarto. Kan bagus, nama adalah doa. Siapa namanya? Syarif. Syarif artinya mulia. Din, agama. Syarifuddin, memuliakan agama. Begitulah kasih nama yang baik-baik. Kalau tidak pakai nama Nabi Idris. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak juga berjumpa sama orang, macam-macam namanya. Siapa nama? Nama Camry. Merek sedan ini, saya bilang. Kebetulan lahirnya 17 Agustus Pak Ustadz. Terus apa hubungannya sama Camry? Camry itu kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap, semangat, saya bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah anak tadi dikasih nama, kullu mauludin murhat tahanun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir itu tergadai karena akikahnya. Kalau cincin kita tergadai, kita tebus. Kalau surat mobil, STNK, BPKB tergadai, kita tebus. Maka anak ini tertadai. Bagaimana cara menembusnya? 3. Pertama, tulbahu anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing. Setelah disembelihkan kambing, yuhlaku, cukurkan rambutnya. Setelah dicukurkan rambut, yusamma, kasih nama yang bagus-bagus.
berikutnya dikhitankan dia. Azannya Pak Ustadz, azan waktu lahir pertama yang dia dengar adalah azan. Waktu anak saya pertama kali lahir, pergi saya ke rumah sakit. Waktu itu saya masih muda, belum tua kali macam ini. Sampai di rumah sakit itu ditanya sama petugas jaga, mau kemana bang? Kata dia. Mak, abang pula aku dipanggil. Bisa azan kata dia. Gak tahu dia saya ustadz, waktu itu saya belum viral. Nanti anaknya pegang gini, kepala sebelah kiri, kaki sebelah kanan, azankan ke telinga ya, kata dia. Saya azankan, dalam hati saya, aku pula kok ajari. Saya azankanlah anak saya ini. Kalimat yang pertama kita bisikkan ke telinganya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Kita sebagai ayah, sebagai laki-laki mengazankan anak kita. Apa yang kita minta dari anak kita ini? Kita cuma minta satu. Saat kita nanti terbujur kaku di ruang ICU, dialah yang membisikkan ke telinga kita talqin mayat la ilaha illallah. Jangan sampai di saat akhir-akhir usia kita dia datang berbisik, yang dibisikkannya bukan la ilaha illallah, mana surat tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak ini sampai kapan kita menjaga anak ini? Anak ini dua gendangnya. Kalau tidak kita mati duluan, dia meninggal duluan. Kalau kita meninggal duluan, selesai tanggung jawab kita. Kalau dia meninggal duluan, selesai tanggung jawab kita. Duduk di pelaminan, menangis mempelai laki-laki dan perempuan. Si bapak yang duduk di samping pelaminan, ibu pun menangis. Kenapa ibu menangis? Haru kali saya Pak Ustadz, dulu kewajiban saya menjaga anak saya, sekarang setelah menikah habislah tanggung jawab saya. Kata siapa? Tanggung jawab tidak pernah selesai. Dari buayan, dari ayunan sampai ke liang, sampai ke liang lahat. Mengasih nama yang baik sudah, mengazankan ke telinga sudah, memberikan air susu ibu sudah, mengakikahkan sudah, mengkhitankan sudah, memasukkan ke pendidikan yang baik, mengajarkan akidah, mengajarkan fikih, sholat, ibadah, mengajarkan akhlakul karimah, sampai akhirnya semua anak-anak kita ini, mudah-mudahan semua yang hadir-hadir ini yang belum punya anak diberikan keturunan yang soleh-soleh. Doakan saya Pak Ustadz, aku belum punya anak Pak Ustadz. Sudah berapa umur Pak? Udah 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Saya belum nikah Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang hadir yang belum menikah diberikan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum nikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu sudah, bapak sudah, cucu sudah. Apa tadi yang satu lagi? Masuk rumah. Saya sebetulnya ingat, cuman menengok jamaah ini masih konsen atau tidak. Kalau dia masih konsen, diingatkan saya, rumah Pak Ustadz. Tapi kalau udah tak peduli, terserah Pak Ustadz lah, ini cepat selesai ini. Lama kali pun penderitaan ini. Kalaulah rumah ini hanya sebagai tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah ini hanya sebagai tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah ini hanya sebagai tempat jalan-jalan, beda orang zaman dulu sama orang sekarang. Orang dulu makannya di rumah, mohon maaf, orang zaman dulu makannya di rumah, buang air besarnya di luar. Zaman dulu kan orang rumah kayu, WC-nya di luar, makannya di rumah, BAB-nya di luar. Orang sekarang terbalik, makannya di luar, buang air besarnya di rumah. Jadi rumah itu bagaimana? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Semakin besar kota metropolitan, semakin banyak tempat untuk mencari ketenangan palsu, namanya diskotik dugem. Dugem tuh macam tahu aja Ustaz Somad nih, apa arti dugem? Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Dengarkan lagu pop tak juga tenang, lagu rock tak juga tenang, R&B tak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila baru agak tenang. Padahal ketenangan kita ada di rumah. Siapa bidadari kita? Bidadari adalah istri. Aku Pak Ustadz nggak tahan dengan istri ini Pak Ustadz. Setiap kerja tugas keluar kota dia bertanya terus, abang tinggal di mana? Hotel mana? Hotel syariah atau tidak? Baju koko yang kumasukkan ke tas kemarin dipakai atau tidak? Kain sarung dipakai sholat atau tidak? Gaji mana? Kalau ada istri yang model begitu Pak, itu bukan istri, itu security. Ustadz ini, itu bukan istri, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah supaya Bapak selamat dunia akhirat.
Mudah-mudahan ibu tetap istiqomah dengan yang saya sampaikan ini. Ibu lah yang menyelamatkan bapak semua, insya Allah. Amin. Ustaz Somad salah ngomong ini. Bukan perempuan yang menyelamatkan laki-laki, laki-laki lah yang menyelamatkan perempuan. Sekarang saya kasih tahu. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan ini diciptakan dari tulang. Wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok paling atas. Laki-laki itu jantung yang berdegup dan berdetak. Jantung ini dijaga oleh tulang. Jantung saya ini bisa sehat itu karena dijaga oleh tulang. Kalau tulang ini patah, tertikam, mati. Tulangnya itu adalah perempuan. Jadi yang betul itu laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Perempuan menjaga laki-laki. Kenapa saya bisa tausiah, bisa ceramah? Karena perempuan di rumah menjaga anak saya dengan tenang. Coba kalau sebentar-bentar di WA-nya, sebentar-bentar di miss call-nya, pas ceramah ini hilang bahan saya, pempes kata saya. Ditenangkannya saya, pergilah kau berdakwah wahai abangku, pangeranku, kata dia. Gak pernah dibilangnya gitu, perasaan saya aja. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT, saling membesarkan hati, saling memuliakan, bukan mengecilkan. Ustaz Somad, bagaimana Nabi itu? Nabi itu kepada istrinya, apa kata Nabi SAW? Ya Humaira. Humaira artinya putih yang kulitnya kemerahan kalau kena cahaya matahari. Begitu kena cahaya matahari, kemerah. Begitulah Nabi memanggil istrinya, ya Humaira. Menyenangkan hatinya, karena perempuan suka dengan kata-kata yang memuji dan memuliakan. Jadi Pak Ustadz, nanti kalau saya pulang ke rumah, boleh saya panggil istri saya Humaira? Apa pula salahnya? Pulang dari sini panggil, tapi dia tak putih Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Menyenangkan hatinya. Jangan jujur-jujur kali. Ini pulang dari sini, ya Hajar Aswad. Sakit hati dia. Apa ibu yang dimuliakan? Jangan pula ibu tersinggung mendengar cakap saya. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saya nggak nakut-nakuti. Tapi kalau kulihat dari ketawa senyumnya, nggak ada yang sakit hati. Kalau saya lihat dari senyum jamaah ini orangnya hidupnya nggak ada masalah. Dari mana Ustaz tahu? Lepas ketawanya. Saya pernah ceramah di tempat orang yang bermasalah, nggak bisa lepas, senyumnya pun tetap. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, la yaqrubuhu syaitan, tak didekati syaitan. Ada satu pojok di rumah itu, syukur-syukur kalau ada musolanya, alhamdulillah. Kalau tak ada satu pojok yang dibiasa untuk sholat tahajud, supaya bangun tengah malam anak kita ditengoknya, meninggal kita dibentangnya sajadah di situ, sholat pula dia, mengalir pahalanya untuk kita semua. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib, paling tidak wirid. Kenapa habis subuh? Awal hari. Kenapa habis maghrib? Awal malam. 10 wirid supaya kita dijaga dari yang zahir yang batin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pertama istighfar. Habis istighfar Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah Qul huwallah. Habis Qul huwallah Al-Falaq. Habis Al-Falaq An-Nas. Habis An-Nas awal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi. Habis itu ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Habis itu afdhaluz zikri la ilaha illallah. Habis itu tutup dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacakan doa selamat. Supaya apa? Selamat-selamat kita di rumah. Makanya tadi ketika ketemu, saya sampai ketemu dengan Prof, apa kata mereka? Assalamualaikum Ustadz. Karena dalam salam kita ada 3. Assalamualaikum, selamat engkau, selamat rumahmu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat jabatanmu, selamat umurmu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga kau dapat rahmat kasih sayang Allah. Wabarakatuh, berkah hartamu, berkah jabatanmu, berkah anakmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Maka saya tak mau kalau disambut datang welcome. Well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya. Maka masuk rumah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kebaikan insyaallah.